Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, kita akan belajar lagi tentang satu tema fadilah, masih berkenaan dengan fadilah membaca Al-Quran, yaitu Al-Quran akan menempatkan orang-orang yang beriman di surga yang abadi. Masya Allah ya. Sebelumnya kita awali dengan tahmid dan salawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta yurattalu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya, Masya Allah. Yuqalu dikatakan li sahibil Quran, kepada orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Iqra, 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 gitu ya. Bacalah, bacalah, bacalah. Wartaqi, kemudian naiklah. Warattil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kama, sebagaimana. Kungta, ya, engkau membacanya, yurattalu, membacanya dengan tartil, fid dunya, di dunia. Fa inna, maka sesungguhnya, manzilataka, kedudukanmu, engda, di sisi, akhirihi, akhir ayatin, ayat-ayat, taqra'uha, yang engkau baca. Masya Allah nih ya. Sekali lagi Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa keutamaan untuk para sahabat Al-Quran di akhirat ada di balik persahabatan seorang muslim dengan Al-Quran. Masya Allah. Di dunia disebut sahibul Quran karena kebiasaan menikmati lantunan ayat suci Al-Quran. Maka di akhirat pun akan Allah meminta mereka kembali untuk menikmati bacaan-bacaan Al-Qurannya di saat orang-orang yang beriman yang lain tidak membacanya. Masya Allah. Jadi kita di akhirat nanti juga tadarusan ya. Masya Allah. Iqra waratil Allah. Tapi kita tadarusannya menentukan kita untuk kedudukan kita di surga. Jadi siapa nih dari sahabat yang pengen jadi tetangganya Rasulullah? Jawab, saya, gitu ya. Siapa yang ingin menjadi sahabat tetangganya Rasulullah? Saya. Ya, saya, gitu ya. Dengan penuh semangat. Kenapa? Ya karena kalau nggak semangat kita nggak bisa jadi tetangganya Rasulullah SAW. Betapapun pintu surga banyak ya. Nah, tetapi kedudukan yang tertinggi di surga nanti yaitu dipengaruhi oleh, ternyata ini kedudukan kita dipengaruhi oleh seberapa banyak ya hafalan kita berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kalau Rasulullah itu hafal seluruh ayat-ayat Al-Quran, ya kita harus mengupayakan setinggi itu. Padahal kata apa Allah berfirman tuh, Al-Quran itu adalah luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita disediakan Al-Quran yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah itu kalau satu lantai ya, bagaimana kalau ada 6.236 lantai sesuai dengan jumlah ya, ini untuk umat Nabi Muhammad sesuai dengan jumlah ayatnya. Jadi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, naik satu lantai. Karena tadi kan Iqra wartaqi waratil kama kunta yurattalul fid dunya, bacalah, kemudian naiklah. Kalau udah baca terus naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, naik ya, terus naik lagi sampai naik lagi Alif Lam Mim, naik terus Waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, tuh berarti sudah tanggal berapa itu? Ketiga 295 misalnya. Kita masih bisa lanjutkan. Alif Lam Mim, naik lagi.
ya, terus Ali Imran kita sudah bisa membacanya sebagaimana kita mentatilkannya di dunia, naik lagi Ali Imran sudah surat berikutnya ya sampai An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, terus sampai minal jinnati wan nas. Nah, itu mereka yang dikaruniai hafalan 30 juz, Masya Allah, nanti akan punya kesempatan satu lantai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini luar biasa. Artinya harapan terbesar kita semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan semakin banyak kita membaca Al-Quran dengan tahtil. Artinya kalau hafal itu resiko gitu ya. Artinya apa ya, tugas kita di dunia ini mengulang-ulang sehingga benar-benar jadi sahabat. Apa sih sahabat di Al-Quran itu? Yaitu orang yang ya kemana-mana gandeng terus sama Quran. Nah, salah satunya kita di setiap kesempatan menyempatkan membaca, mentadaburi, mentafakuri, terus berkenaan dengan Al-Quran. Tentu saja ya semampu kita amalkan juga ya isi kandungannya, sehingga apa, sehingga ya kita di surga nanti mendapatkan tempat yang terbaik. Nah di dunia kita juga mendapatkan fadilah-fadilahnya yang kemarin lalu kita sudah bahas itu. Masya Allah, ya Allah wa alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.